Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Putri Cuam. Kali ini saya akan membahas tentang ketertarikan antar manusia menurut psikologi sosial. Pembahasan ini saya ambil dari salah satu buku psikologi sosial yang diterbitkan tahun 2002. Memang sudah lama sih diterbitkannya, tapi menurut saya masalah ini tuh cukup menarik banget untuk dibahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa like and subscribe video saya. Terima kasih. Ternyata, orang tidak dipasangkan secara random, tetapi lebih bersifat memiliki harapan yang bermacam-macam dari pasangan kencannya. Nah, hal inilah yang kemungkinan diselidiki oleh Robert H. Combs dan William F. Kenkel pada tahun 1996 dalam suatu penelitian tentang teman kencan melalui komputer yang berbeda, di mana pasangan yang dijodohkan sesuai dengan harapannya. Dari daftar pertanyaan yang diberikan kepada mereka sebelumnya menunjukkan bahwa laki-laki lebih cenderung tertarik dengan wanita yang nampak dari fisiknya atau dari tubuhnya, bentuk tubuhnya. Padahal wanita lebih menyukai laki-laki yang memiliki status yang lebih tinggi, kecerdasan, kesamaan suku dan agama. Prinsip penelitian ini menemukan bahwa hal-hal yang nampak atau daya tarik fisik adalah merupakan variabel yang signifikan, sedangkan tak satupun ukuran seperti ini. Misalnya intelijensi ataupun kecerdasan, penerimaan diri dan lain-lain sebagainya memiliki hubungan pada kencan berikutnya menurut Olster, Aronson, Abraham, dan Rothman tahun 1996. Dalam penelitian menunjukkan bahwa adanya saling persamaan merupakan faktor yang penting. Dengan demikian, ketertarikan fisik dan saling persamaan merupakan dua hal yang menentukan ketertarikan sosial. Kesamaan dirinya dengan orang lain membuat orang bisa saling tertarik. Seperti seseorang yang memiliki suatu kekecewaan cenderung untuk tertarik dengan mereka yang mengalami kekecewaan yang sama. Misalnya, wanita akan lebih tertarik dengan laki-laki yang memiliki persamaan tentang pengalaman, yaitu sama-sama patah hati. Begitu pun sebaliknya. Yang kedua, teori-teori ketertarikan. Menurut Donald A. Allen, Rebecca F. Guy, and Charles, dalam buku Sosial Psikologi Social Process tahun 1980, mencoba mengembangkan beberapa teori yang akan menerangkan tentang terjadinya ketertarikan. Ketertarikan adalah suatu proses yang dengan mudah dialami oleh setiap individu, tetapi sukar untuk diterangkan. Di sini ada 3 pendekatan, yaitu kognitif, reinforcement, dan interaction. Oke, yang pertama, teori kognitif. Teori kognitif menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan semua tingkah laku. Manusia dipandang sebagai suatu hal akal pikiran yang mencoba memecahkan masalah yang kompleks di sekitarnya dengan cara rasional. Seorang ahli psikologi sosial yang bernama Theodore Newcomb disebut sebagai teori balance, yaitu suatu kecenderungan untuk mengorganisasikan konsepsi tentang orang lain, dirinya sendiri, dan barang-barang lain di sekitarnya dengan cara harmonis, balance, atau simetris. Hubungan yang pasti adalah lebih memuaskan daripada yang lain. Jika seseorang menyukai lainnya, jika mereka keduanya saling menyukai, dapatlah dikatakan bahwa hubungan itu mencerminkan adanya hubungan yang balance atau seimbang. Sebaliknya, hubungan yang paling tidak memuaskan, kata Newcomb, adalah kurangnya keseimbangan antara persetujuan dan tidak. Bila tidak seimbang, seseorang akan berusaha berhubungan ke kondisi yang seimbang dengan mencoba meyakinkan orang lain untuk berubah. Yang kedua, teori reinforcement atau penguatan. Penguatan atau stimulus atau respon adalah teori yang berakar pada teori belajar yang menginterpretasikan ketertarikan sebagai suatu respon yang dipelajari. Kita semua lebih suka menjadi tertarik kepada orang-orang yang menghadiahi atau menghargai kita daripada orang yang menghukum dengan kritikan ataupun menghina kita. Ya jelas, pastinya kita akan lebih suka orang yang memuji-muji kita daripada orang yang menghina kita. Yang ketiga, teori interaction. Di dalam teori kognitif dikatakan bahwa suatu keputusan bersumber pada akal. Di teori reinforcement beranggapan bahwa setiap orang dirangsang untuk menyukai orang lain. Dan di teori interaction, di sini adalah teori ini bukan dikembangkan oleh penelitian ketertarikan laboratorium.
di mana subjek merespon orang yang belum mereka kenal, tapi di situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya. Menurut Levinger dan Snook mengemukakan bahwa penelitian laboratorium cenderung menjadi dangkal. Mereka menekankan di dalam penelitiannya bahwa faktor yang sangat penting dalam suatu hubungan yang berbeda dari waktu ke waktu. Seorang suami tertarik kepada istrinya mula-mula karena sifat penurutnya. Akhirnya diketahui bahwa sifat ini tidak cukup untuk menopang perkawinan mereka. Suami ini mungkin akan menemukan ciri-ciri lain yang ada pada diri istrinya yang menjadikan ia terus-menerus tertarik. Teori interaction ini lebih menitik beratkan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep. Hal-hal itu oleh para ahli psikologi sosial lebih diteliti dengan penelitian laboratorium daripada dengan metode naturalistik. Lalu selanjutnya, yang ketiga, persahabatan dan ciri-cirinya. Persahabatan merupakan konsep sosial yang murni. Sahabat menuntut pemeliharaan dalam semua interaksinya. Jika diabaikan, maka akan mengganggu kelangsungan persahabatan mereka. Persahabatan adalah suatu hubungan antar pribadi yang akrab atau intim yang melibatkan setiap individu sebagai suatu kesatuan. Hubungan ketemanan adalah merupakan hasil dari suatu hubungan formal dan suatu tingkat permulaan di mana perkembangan suatu persahabatan. Hubungan ketemanan dibutuhkan dalam masyarakat kita. Hubungan teman dapat berkembang di dalam kenyataannya. Berteman dengan seseorang yang biasanya merupakan tingkat permulaan dari dikukuhkannya suatu persahabatan. Persahabatan dan hubungan ketemanan memiliki beberapa ciri, yaitu persahabatan dan hubungan ketemanan memerlukan beberapa ukuran di mana interaksi di sini bersifat sukarela. Dengan kata lain, keinginan kita untuk berteman dengan orang lain kadang-kadang tidak selalu hadirnya situasi sosial yang tidak bersifat sukarela. Ketiadaan teman dalam hal ini seringkali merupakan suatu pertahanan untuk melawan konflik. Yang kedua, hubungan ketemanan tidak memiliki ciri rasa unik, sedangkan hubungan persahabatan memiliki cita rasa keunikan. Hal ini disebabkan keunikan suatu persahabatan dapat terjadi di dalam organisasi sosial. Semuanya terlibat dalam hubungan ketemanan dan hanya sedikit yang menjadi teman dekat. Ketiga, persahabatan dengan hubungan ketemanan berbeda dalam hal keakraban. Hubungan persahabatan melibatkan suatu tingkat keintiman, sedangkan hubungan ketemanan tidak. Yang keempat, persahabatan harus dipelihara agar tetap hidup. Ya, apabila mereka suka satu sama lain, mereka kemudian akan memutuskan untuk membentuk persahabatan. Ciri-ciri persahabatan. Yang pertama, mereka menghargai satu sama lain lebih pada sebagai orang itu sendiri daripada keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari persahabatan. Dengan kata lain, mereka lebih menghargai sahabat mereka sendiri daripada apa yang akan mereka dapatkan, karena dia menyukai orang itu sendiri atau menyukai yang ada di dalam dirinya dia sendiri. Yang kedua, persahabatan itu merupakan hubungan antar pribadi dengan menekankan pada kualitas yang objektif satu sama lain. Orang menyukai satu sama lain karena hal-hal yang terdapat pada orang itu sendiri yang sifatnya stabil. Ya, dia menyukai sifatnya, kelakuannya, bukan hal-hal yang nampak di dalam dirinya, bukan apa yang mereka miliki seperti ketenaran, uang, jabatan dan lain-lainnya. Bukan seperti itu, tapi dia lebih menyukai yang ada pada orang itu sendiri, di dalam dirinya dia sendiri, bukan berupa materi. Selanjutnya yang ketiga, saling bertukar barang. Yang keempat, mereka saling bersahabat karena keunikannya. Dan materi yang terakhir itu, bahasan yang terakhir itu tertarik dan cinta. Di sini saya akan jelaskan soal tertarik dulu ya. Tertarik, orang yang saling sering bertemu lebih memiliki kecenderungan untuk tertarik daripada mereka yang jarang bertemu. Dalam bahasa Jawa dikatakan witing tresno jalaran saka kulino, artinya timbulnya cinta karena seringnya berhubungan atau bertemu. Hubungan langsung dapat berupa hubungan secara fisik maupun secara non fisik. Nah, cinta datang karena terbiasa, timbulnya cinta karena seringnya bertemu.
Yang dimaksud berhadapan secara fisiknya itu ya ketemu langsung, berhadapan-hadapan langsung, berbicara langsung, ngobrol langsung, tatap muka langsung, tanpa media apapun. Sedangkan kalau yang berhadapan secara tidak langsung itu menggunakan bantuan alat media, seperti bisa berupa pesan, telepon, eh, chat, video call, ataupun lain sebagainya yang bisa membantu mereka. Ya model-model yang kayak gini ini model-model pasangan LDR. Nah, terus yang selanjutnya soal cinta. Cinta merupakan salah satu bentuk terpenting dari ketertarikan antar pribadi. Umumnya melibatkan dua orang yang berbeda jenis kelamin. Di sini ada 4 elemen yang penting yang mendasari adanya cinta, yaitu pengertian, kepercayaan, kerjasama, pernyataan kasih sayang. Pengertian. Orang dikatakan saling mencintai bila keduanya bersedia memberikan saling pengertian. Orang menekankan keinginannya sendiri demi pengertiannya atas pasangannya. Seperti seperti seorang istri yang menekankan keinginannya mendengarkan musik tradisional, tetapi sang pasangannya tidak menyukai lagu tradisional, maka si istrinya tersebut menekan keinginannya untuk mendengarkan. Jadi nggak jadi tuh dengerinnya lain waktu aja itu, tapi si suaminya itu pun tidak boleh melarang. Dia bisa memberikan kebebasan untuk istrinya kalau mau mendengarkan lagu apa ya, bisa dibilang saling ngerti aja lah itu. Terus satu, kepercayaan. Saling percaya merupakan salah satu elemen perwujudan cinta. Kedua belah pihak harus selalu menjaga agar apa yang dilakukan maupun dikatakan menimbulkan kepercayaan pada pasangannya. Betul. Karena hubungan apapun itu tanpa didasari oleh kepercayaan, ya hancurlah hubungan itu. Dan orang yang sudah menerima kepercayaan dari orang lain, sebaiknya dijaga kepercayaannya, jangan sampai mengecewakan orang yang sudah percaya sama kita. Yang selanjutnya, kerjasama mengandung arti bahwa hasil kerja itu akan jauh lebih mudah bila bekerja sama antar keduanya. Kerjasama mengandung arti kesediaan untuk membantu. Di sini ada contohnya ya, kalau seorang suami istri gitu kan, kalau suaminya lagi kerja nih, bakal sampai lembur, kerjanya belum rapi-rapi juga, sampai dibawa pulang ke rumah. Nah, kalau wanitanya itu bisa mengerti apa yang dikerjakan, bantulah. Tapi kalau emang nggak mengerti, ya sudah, temani saja, berikan dia semangat dengan menemaninya, ataupun membuatkan kopi. Nah, di sini juga ada pernyataan kasih sayang yang terakhir. Pernyataan kasih sayang ini tuh penyempurna untuk yang ketiga tadi ya, yang kerjasama tadi. Pernyataan kasih sayang itu bisa dilakukan oleh dua. Pertama oleh perkataan, yang kedua oleh perbuatan. Kalau perkataan itu bisa seperti pengucapan kata sayangku, cintaku, manisku, imamku, belahan jiwaku, dan lain sebagainya. Kalau perbuatan bisa berupa menepuk bahu, menggandeng, mencium, memeluk, dan lain sebagainya. Sekian. Kesimpulannya adalah setiap manusia yang hidup pasti dia memiliki ikatan hubungan dalam hidupnya, karena manusia adalah makhluk sosial di mana dia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka hargailah, hormatilah ikatan hubungan yang sudah terjalin oleh kalian saat ini, baik itu ikatan hubungan persaudaraan, ikatan hubungan pertemanan, ikatan hubungan persahabatan, ataupun ikatan hubungan terhadap pasangan hidup kita. Jadi tetap hargai, hormati.
supaya ikatan yang sudah ada ini bisa terus terjalin dengan baik sepanjang usia kalian. Oke, sekian video dari saya kali ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa like and subscribe video saya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.